Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, sorak-sorai kemenangan bergema di langit di kota Huanping. Semua orang dari Sekte San Quan tampak bersemangat dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Awalnya menghadapi pengepungan dari orang-orang Gunung Tianyin dan Pavilion Qinsha, mereka tidak lagi memiliki banyak harapan untuk bertahan hidup. Tetapi ketika sosok yang tampak lemah itu tetapi memiliki kekuatan tempur yang luar biasa itu muncul, situasinya perlahan-lahan berbalik. Pada akhirnya, tidak hanya orang-orang dari Pavilion Qinsha yang melarikan diri dengan panik, tetapi juga banyak praktisi kuat di Gunung Tianyi yang musnah. Dan sulit membayangkan prestasi luar biasa seperti itu akan terjadi pada seorang junior muda. Orang ini benar-benar melakukannya. Senyum lebar muncul di wajah cantik Guang Ling'er. Dia menatap sosok muda di langit dan jantungnya berdebar kencang. Meskipun wajah pemuda itu pucat saat ini, pakaiannya robek dan berlumuran darah di mana-mana. Namun tak bisa dipungkiri, setelah mengalami pertarungan berdarah, ada semacam aura yang terpancar dari tubuhnya, yang membuatnya terlihat sangat menawan. Melihat orang-orang dari Pavilion Qinsha yang telah benar-benar menghilang di kejauhan, luka di tubuh Chu Guangsheng yang telah dia tekan secara paksa akhirnya pecah, menyebabkan dia batuk hebat dan akhirnya jatuh dari atas tongkat. Guangsheng, wajah cantik Liu Fei langsung berubah dan dia buru-buru bergegas keluar untuk memeluk Chu Guangsheng yang telah jatuh dari langit. Bawa saudara Chu ke sana untuk memulihkan diri. Huan Feng menunjuk ke timur, di mana ada beberapa bangunan milik Sekte San Quan berdiri di atas lapangan es. Liu Fei langsung mengangguk dan langsung terbang ke arah timur dengan Chu Guangsheng yang tidak sadarkan diri di pelukannya. Huan Feng memandang Liu Fei yang pergi sekedar dengan tergesa-gesa, lalu menghela nafas lega. Terima kasih kepada saudara Chu kali ini. Jika tidak, Sekte San Quan kita mungkin dalam bahaya kehancuran. Mendengar ini, banyak orang dari Sekte San Quan dan tetua segera mengangguk setuju. Pembalikan pertempuran berdarah ini hampir seluruhnya disebabkan oleh usaha Chu Guangsheng sendiri. Master Sekte, Gunung Tianyi menderita kerugian besar kali ini. Saya khawatir Master Gunung Tianyi tidak akan melepaskannya. Cahaya dingin melintas di mata Huan Feng saat dia bergumam. Pertama-tama, bangun kembali kota Huanping dan kemudian kumpulkan kekuatan kita untuk sepenuhnya melenyapkan Pavilion Qinsha. Tetua yang berbicara sebelumnya mengangguk dan berkata, apa selanjutnya? Master Sekte Huan Feng mengepalkan telapak tangannya erat-erat, berkata dengan dingin. Masalah kita sendiri tidak selalu bisa diselesaikan oleh saudara Chu. Kali ini, setelah Sekte San Quan kita menguasai seluruh benua Huanping, pemimpin sekte ini tidak percaya bahwa Gunung Tianyin masih bisa menginjak kepala kita. Pemimpin sekte berencana untuk melakukan konfrontasi langsung dengan Gunung Tianyin, kata sesepuh tua dengan ekspresi terkejut. Huan Feng tersenyum dingin saat berkata, mengapa tidak? Jika saudara Chu dapat melakukannya sendiri, mungkinkah Sekte San Quan kita semuanya tidak berguna? Kata-kata ini membuat semua orang merasa malu. Ketiga pria kuat dari Sekte San Quan langsung gemetar, dan kemudian mata mereka menunjukkan semangat juang yang berapi-api. Mereka juga memiliki harga diri, lalu bagaimana jika mereka berusaha sekuat tenaga untuk melawan Gunung Tianyin kali ini? Ayo pergi. Besok kita akan mulai membangun kembali kota Huanping dan memusnahkan Pavilion 1000 pembunuhan. Ketika Gunung Tianyi datang berkunjung hari itu, kita sudah siap. Huan Feng melambaikan tangannya, lalu memimpin banyak orang dari Sekte San Quan meninggalkan tempat ini.
Orang-orang di kota Huanbing yang menyaksikan dari kejauhan tercengang saat melihat kota Huanbing berubah menjadi reruntuhan. Mulai sekarang, Setesan Kuan akan terlahir kembali dari abu dan menjadi penguasa sejati benua Huanbing. Dan semua perubahan ini karena pemuda bernama Chu Kuang-sheng itu. 1 bulan berikutnya, Chu Kuang-sheng telah beristirahat dan tidak pernah meninggalkan kamar. Pertempuran berdarah hari itu tidak hanya menghabiskan seluruh kekuatannya, tetapi juga meninggalkan luka dalam yang tak terhitung jumlahnya di seluruh tubuhnya. Jika luka dalam ini tidak ditangani segera mungkin, itu hanya akan meninggalkan bahaya serius yang tersembunyi dalam kultivasinya di masa depan. Di tempat tidur, Chu Kuang-sheng duduk bersila. Setelah sekian lama dia menarik nafas dan perlahan membuka matanya. Kekuatan spiritualku sebenarnya telah meningkat pesat. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh bagian tengah alisnya. Tempat fluktuasi besar kekuatan spiritual menyebar. Menurut kekuatan auranya saat ini, kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat menengah dari tingkat keempat, yang setara dengan kekuatan Rana Zotian tingkat ke-7. Kekuatan luar angkasa juga meningkat pesat. Chu Kuang-sheng menjabat tangannya saat bergumam. Meskipun kultivasinya belum mencapai Rana Zotian tingkat ke-7, ia telah mencapai puncak tingkat ke-6, dan hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat ke-7. Jika saya mengaktifkan kekuatan badai ruang semu untuk meningkatkan kekuatan saya seharusnya bisa mencapai Rana Zotian tingkat 8, kata Chu Kuang-sheng dengan mata berbinar. Seiring dengan peningkatan kultivasi seseorang, peningkatan yang dibawa oleh kekuatan badai ruang semu menjadi semakin kecil. Jika tren ini terus berlanjut, ketika kultivasinya mencapai Rana Zotian tingkat ke-8, dia khawatir bahkan jika dia mengaktifkan kekuatan badai ruang semu secara ekstrim, dia tidak akan dapat meningkatkan kultivasinya 1 tingkat. Aku ingin tahu apakah dapat menemukan badai luar angkasa sejati di tanah terlantar ini. Chu Kuang-sheng melihat melalui jendela dan melihat ke langit yang jauh. Setelah beberapa saat dia segera menggelengkan kepalanya dan menghentikan pikiran acak ini. Dia menunjuk ke tengah alisnya dan seberkas cahaya melesat keluar, berubah menjadi halaman kertas hitam putih di depannya. Di atas kertas, cahaya terang bersinar dan berubah menjadi beberapa font kuno. Kuil Dewa dan Iblis Tanpa Batas. Ternyata, kata Chu Kuang-sheng dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Situasi kritis hari itu dan setelah mengetahui bahwa yang menyatu dalam pikirannya adalah takdir spiritual daftar surgawi, dia tidak menyelidiki dengan cermat. Setelah sekian lama, Chu Kuang-sheng perlahan menekan gelombang di hatinya. Jika dia mengingat dengan benar, istana Dewa Iblis dan Tak Berbatas berasal dari pemakaman Dewa dan Iblis. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, istana itu disembunyikan di bawah kota Huanbing oleh seorang ahli tertentu. Yang lebih aneh lagi adalah meskipun kuil Dewa dan Iblis Tak Terbatas ini terdaftar di peringkat surgawi, namun tidak memiliki peringkat yang akurat. Jika jatuh ke tangan orang-orang dengan bakat biasa-biasa saja, kekuatan yang dipancarkan bahkan tidak sebaik yang ada di puncak daftar roh bumi. Namun sebaliknya, jika istana Dewa dan Iblis Tak Terbatas jatuh ke tangan orang kuat dengan bakat kultivasi luar biasa, istana tersebut dapat meledak dengan kekuatan mengerikan yang sebanding dengan 30 teratas di peringkat surgawi. Aku benar-benar menemukan harta karun. Chu Kuang-sheng melambaikan tangannya, dan kertas hitam putih di depannya perlahan-lahan menyebar dan berubah menjadi seberkas cahaya lagi, lalu melesat ke tengah alisnya. Bukannya dia tidak ingin segera mempraktekkan takdir spiritual ini, tetapi dari sudut pandangnya, jika dia ingin mempraktekkan istana Dewa dan Iblis Tanpa Batas, dia setidaknya perlu meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga ke puncak tingkat keempat. Jika tidak, melakukannya secara paksa hanya akan menghasilkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan.
Sepertinya dalam periode waktu berikutnya, saya perlu melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kultivasi spiritual saya. Mata Chu Kuang-seng berkilat, lalu dia berdiri melompat dari tempat tidur untuk melihat ke kejauhan. Sekarang, saatnya dia meninggalkan benua Huanbing. VR, sebelum Chu Kuang-seng meninggalkan ruangan, dia melihat sosok tubuh cantik masuk. Apakah lukamu semua sudah sembuh? Liu Fei bertanya dengan mata khawatir. Chu Kuang-seng mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya baik-baik saja." Liu Fei mengerucutkan bibir merahnya, lalu mengeluh. "Saya benar-benar tidak mengerti apa yang kalian pikirkan. Apakah kelangsungan hidup Sekte San Quan ada hubungannya denganmu? Mengapa kamu begitu putus asa?" Mendengar ini, Chu Kuang-seng tersenyum tak berdaya. Karena Sekte San Quan menganggapnya sebagai teman dengan karakternya, dia tidak akan menghindari serangan gabungan Palfir Kisah dan Gunung Tianin karena apa yang disebut alasan. Meskipun dia tahu betul bahwa jika dia memilih untuk meninggalkan benua Huanbing melalui formasi teleportasi luar angkasa, orang-orang dari Sekte San Quan atau Palfir Kisah tidak akan menghalanginya. Namun, ada beberapa hal yang dia suka putuskan berdasarkan hatinya dan tidak akan menjadi praktisi berdarah dingin. Lupakan saja, aku terlalu malas untuk memperhatikan kejantananmu. Melihat Chu Kuang-seng yang hendak menyelai kata-kata sesuatu, Liu Fei tiba-tiba mengerutkan bibir merahnya, lalu bersenandung. "Ah, apa yang kamu lakukan?" Pada saat ini, Chu Kuang-seng tiba-tiba mengulurkan tangan, lalu menariknya ke dalam pelukannya. "Tentu saja aku minta maaf karena sudah membuatmu khawatir," ubah bertina kecil. Chu Kuang-seng memberikan senyuman jahat, lalu mencium bibir merah cantik itu. Ketika bibir mereka bertemu, tubuh halus Liu Fei tiba-tiba menegang, dan arus listrik mengalir ke seluruh tubuhnya, membuat pikirannya menjadi kosong. Setelah sekian lama, Chu Kuang-seng mengangkat kepalanya, menatap wajah yang sangat menawan yang memancarkan sedikit keindahan, dan perlahan-lahan meletakkan dagunya di bahu harum VR. "VR, terkadang aku merasa sangat lelah," dia bergumam seperti sedang mengoceh. Dalam perjalanan dari kota kecil siang, kapan dia berani benar-benar bisa bersantai, dan berapa saat dia mengendurkan ketegangan sarafnya. Pertarungan hidup dan mati selama beberapa tahun telah membuat karakternya semakin kuat. Namun, siapa yang mengetahui kerapuhan dan kelelahan yang tersembunyi di balik kegigihan ini? Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang ingin hidup dalam ketakutan sepanjang waktu. Apa yang dilihat orang luar sebagai keberanian, tidak lebih dari ketidakberdayaan tanpa pilihan. Liu Fei mengerutkan bibir merahnya erat-erat, dan matanya yang biasanya menawan, seperti bunga persik sedang lembab. Dia bisa merasakan kelelahan di hati pria di pelukannya. Selama bertahun-tahun, pria tersebut telah melakukan perjalanan sepanjang hidupnya dan meninggalkan perbuatan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, siapa yang tahu upaya dan harga seperti itu ya apa yang harus dibayar untuk apa yang disebut pencapaian ini? Di dunia ini, Anda tidak harus memiliki bakat luar biasa untuk menunggu kesuksesan. Semua pencapaian dalam akhirnya tergantung pada usaha yang akan Anda lakukan. Setelah beberapa waktu, ketukan di pintu tiba-tiba berbunyi, membangunkan mereka berdua. "Seseorang datang," kata Liu Fei lembut. Mendengar ini, Chu Kuang-seng mengendurkan lengan di pelukan pinggang Liu VR. Saat dia mengangkat kepalanya, wajahnya kembali tenang, dan semua kelelahan dan kelemahan sebelumnya telah menghilang. "Masuk," ucapnya sambil tersenyum tipis. Pintu kayu perlahan terbuka, dan sosok cantik dengan temperamen dingin masuk. Dilihat dari penampilannya, itu adalah Huan Ling Er. Mata dingin Huan Ling Er menyapu ke dalam ruangan,
dan ketika dia melihat sisa pipi kemerahan VR, ekspresinya menjadi gelap. Tapi kemudian dia menutupi emosi seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Chu, ayah dan yang lainnya telah menyelesaikan perbaikan formasi teleportasi luar angkasa. Jika Anda ingin pergi kemanapun, Anda dapat memberitahu kami kapan saja. Apakah sudah siap untuk digunakan?" Chu Guangsheng tertegun sejenak, lalu berkata dengan sedikit terkejut. Dia awalnya mengira bahwa bangunan teleportasi luar angkasa telah rusak pada pertempuran sebelumnya dan tidak dapat digunakan untuk waktu yang lama. Tapi sekarang perbaikannya begitu cepat, yang sangat mengejutkannya. Huang Li'er tersenyum lalu berkata, "Formasi teleportasi luar angkasa tidak ada di tengah kota, jadi dampaknya tidak terlalu besar. Ayah dan yang lainnya dapat memperbaikinya dalam waktu sesingkat mungkin. Ayo, mari kita lihat." "Apakah kamu akan pergi sekarang?" Huang Li'er terkejut saat bertanya. Chu Guangsheng mengangkat bahu dan berkata, "Aku sudah lama mengganggumu, jadi inilah waktunya untuk pergi. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu aku lakukan, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi." Ekspresi kompleks di wajahnya dan berkata dengan cemas, "Kamu terluka parah. Kenapa kamu tidak istirahat sebentar? Terima kasih kepada Nona Li'er karena peduli padaku. Aku baik-baik saja sekarang," Chu Guangsheng berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Huang Li'er menggigit bibir tipisnya, memaksanya senyum dan berkata, "Saya akan mengantar Tuan Muda Chu sekarang." Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik, lalu memimpin jalan, tidak membiarkan orang lain melihatnya di kesedihan di wajahnya. "Ayo pergi." Mata Chu Guangsheng berkedip lalu tersenyum dan meninggalkan ruangan bersama VR. Setengah jam kemudian, beberapa sosok terbang dari langit, melewati kota Huanbing yang secara bertahap kembali makmur dan muncul di luar kota. Formasi teleportasi luar angkasa ada di sana. Huang Li'er menuju suatu tempat. Chu Guangsheng melihat dan langsung tampak terkejut, karena dia tidak melihat jejak formasi teleportasi luar angkasa di pandangannya. "Nona Li'er, apakah kamu tidak bercanda?" Mendengar ini, Huan Li'er tersenyum sedikit misterius, lalu mengulurkan telapak tangannya dan mengeluarkan benda berbentuk bintang dan menjentiknya ke depan dengan jarinya. Benda berbentuk bintang itu lalu melesat keluar dan akhirnya seolah-olah menabrak sesuatu sehingga menimbulkan riak dan di udara. Riak itu semakin membesar, membentuk gelombang udara yang menyapu sekeliling. Dan pemandangan aneh muncul, sebuah lembah yang sebelumnya tidak ada terungkap pada saat ini. Batu bintang. Ekspresi Chu Guangsheng langsung berubah, dan dia menatap lembah dengan takjub, dengan sedikit keterkejutan di wajahnya. Karena dia benar-benar memperhatikan jejak fluktuasi batu bintang dari lembah itu. "Tuan Muda tahu tentang batu bintang?" Huan Li'er berkata dengan ekspresi terkejut. "Aku pernah mendengarnya secara kebetulan sebelumnya, tapi aku tidak menyangkakan melihatnya di sini," kata Chu Guangsheng dengan santai tanpa menjelaskan terlalu banyak. Huan Li'er mengangguk saat berkata, "Ratusan tahun yang lalu, sebuah batu bintang jatuh dari langit ke lembah yang membentuk fenomena aneh. Dan lembah itu bisa tersembunyi tanpa terlihat. Dan formasi teleportasi luar angkasa kota Huanbing kita dibangun menggunakan batu bintang. Jadi, dalam hal stabilitas dan jarak transmisi, itu tidak kalah dengan formasi teleportasi luar angkasa yang dibangun oleh benua kelas atas menghabiskan banyak uang. Jadi begitu?" kata Chu Guangsheng mengangguk. "Batu bintang ini adalah batu dewa dari surga yang mengandung hukum ruang. Tuan Muda Chu, mari kita pergi ke sana." Huan Li'er berkata sambil tersenyum. Chu Guangsheng mengangguk lalu berjalan mendekat. "Terima kasih."